Lu semua pada penasaran gak sih kenapa akhir-akhir ini banyak banget masyarakat Indonesia di media sosial pada ngabarin kalau misalnya mereka pengen banget jadi buruh pengupas bawang. Padahal pekerjaannya terkesan serabutan dan terlihat informal. Meski begitu, menurut opini gue pribadi, nggak masalah selama itu halal dan toiban, betul nggak? Betul. Apalagi dengan fakta kalau misalnya Kemenaker tanggal 9 Agustus 2026 ngabarin, kalau Indonesia 59% pekerjanya udah masuk kategori sektor informal. Jadi pekerja informalnya di kondisi saat ini itu udah lebih banyak dibanding orang-orang yang bekerja secara formal. Emang bedanya pekerjaan formal sama pekerjaan informal apa Bang Ray? Ya sesimpel kayak mungkin lu dapet tunjangan mungkin lu kagak ya yang informal. Mungkin lu dapet gaji bulanan mungkin lu kagak. Itu pekerjaan yang harusnya tuh bisa jadi pekerjaan tambahan doang. Tapi entah kenapa di tengah kondisi yang sekarang itu menjadi pekerjaan utama orang-orang. Ambil contoh kayak misalnya driver online, ya YouTuber. Itu harusnya pekerjaan informal dan masih banyak lagi. Tapi back to the topic, kenapa di media sosial orang-orang pada pengen banget jadi buruh pengupas bawang? Karena di tanggal 14 Agustus 2026 ada pihak yang ngabarin kalau misalnya jadi buruh pengupas bawang itu gajinya gede. Bisa Rp700.000 per 1 kilogram kupas bawang. Dan rata-rata orang biasanya itu bisa ngupas sampai 10 kilogram. Tinggal lu kaliin aja tuh 700.000 dikali 10 sama dengan 7 juta rupiah per hari. Dan kalau misalnya lu Sabtu Minggu kagak libur, rodi gitu ya 30 hari, tinggal kalian itu 30. Jadi berapa? 210 juta rupiah per bulan. Itu gaji gede banget gitu, lebih gede dibandingin jadi YouTuber, jadi IT ya di DKI Jakarta. Terus ya jadi marketing lah di beberapa perusahaan-perusahaan besar ya yang mungkin sudah menjadi unicorn gitu. Nah, siapa pihak yang ngabarin itu semua? Yang ngabarin itu adalah presiden kita, Pak Prabowo. Beliau mengenalkan pengupas bawang Susanah yang menerima upah Rp700.000 per kilogram di depan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini konteksnya, lu bisa baca sendiri. Beliau pidato di sidang tahunan dan sidang bersama MPR, DPR, DPD RI di Senayan, Jakarta di tanggal 14 kemarin. Dan gara-gara beliau yang ngomong ini, jadi langsung pada nge-cross-check beneran gak sih buruh pengupas bawang itu gajinya segitu? Apakah benar-benar real kah gold mine sampai orang-orang tuh pada pengen ganti karir? Nah, kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kali ini. Apakah benar ya faktanya atau justru ini cuman sekedar kekhilafan dari pidatonya presiden kita? Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Ya, jadi udah banyak banget yang ngeklip pidatonya beliau ya. Lu pun udah bisa langsung lihat di threads, di Twitter, di Facebook, dimanapun. Di YouTube sendiri pun ada beberapa video-video yang memperlihatkan ini. Ada yang berdurasi pendek yang langsung to the topic. Ada yang berdurasi sedang gitu ya, kayak misalnya yang dibuat sama Kompas. Atau lu pun bisa melihat dengan durasi full doxly lewat channel YouTube-nya DPR RI. Judulnya Breaking News, sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Ini H-3 sebelum hari kemerdekaan. Karena ini pun dalam rangka hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 gitu ya. Jadi dalam agenda ini presiden kita dapat jatah pidato untuk menyampaikan bagaimana hasil kinerja beliau memimpin Indonesia selama 2 tahun. Dan dalam salah satu segmen pidatonya, beliau mengenalkan yang namanya Bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, dalam bantuan ini, beliau pun itu mengundang penerima yang hadir. Ya, yang lu bisa tahu namanya ada beberapa dan salah satunya Bu Susanah. Ya, beliau pun mengenalkan beliau dan beliau ini merupakan pengupas bawang ya. Terus kemudian cerita kalau bisa menerima upah Rp700.000 per kilogram di DPR. Ini pun sontak langsung rame banget karena orang-orang baru tahu sebesar itu gajinya. Ya, terus aneh kayak gimana ceritanya dia bisa dapat bantuan program keluarga harapan kalau misalnya pada akhirnya bisa 700.000 gitu per kilogram, padahal secara matematis ya berdasarkan beberapa pengakuan dari orang-orang yang bekerja beneran jadi pengupas bawang ini kagak realistis. Jadi udah ada klarifikasinya langsung dari Mensesnek, tapi sebelum kita lihat bareng-bareng full konteksnya kayak gimana, ini pun gak cuma diklarifikasi sama Mensesnek tapi Komdigi juga. Kita bakal lihat dulu bagaimana pidatonya. Kayaknya kalau misalkan kita lihat yang 4 jam ini terlalu lama ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari klip di media sosial lain di luar YouTube kayaknya terlalu pendek. Nanti kita dikira cuma penggoreng doang.
Makanya kita bakal lihat video dari Kompas 8 menit. Ya, ini durasi wajar menurut gua. Judulnya Prabowo kenalkan pengupas bawang Susanah terima upah 700.000 per kilogram di DPR. Jadi here we go. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar. Oke, digitalisasi bansos. Ya, oke, ini tahap pendaftarannya. Program Keluarga Harapan PKH dan BPNT atau sembako sudah berjalan di 153 kabupaten kota, 35 provinsi. Oke. Jadi targetnya 49 juta keluarga. Ya, dan lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar. Ada aplikasinya guys namanya. Dampak digitalisasi biaya operasional pendaftar. Kini pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya. Sebelumnya Rp50.000, sekarang gratis. Oh iya. Gila, jolim banget dulu. Kalau misalnya dapat bansos bayar dulu 150.000. Gokil. Orang-orang pada nggak punya ya. Oh, sekarang gratis katanya, alhamdulillah. Waktu verifikasi, pemeriksaan kelayakan kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Sebelumnya 72 sampai 200 hari, buset. Udah mati duluan orang-orang ya. Kini dalam hitungan menit per jam, gokil. Atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Oh, jadi bukan biaya administrasi, tapi biaya mobilisasi ya, sama ongkos capek gitu istilahnya. Alright. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Oh, soalnya digitalisasi. Ya, tapi harus punya HP juga. Oh iya, betul. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75 sampai 200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Bentar, kalau misalnya pada akhirnya pakai HP juga dan dari keluarga kurang mampu yang gak punya HP, nih agak ngebingungin juga ya digitalisasi ini. Menarik banget. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Ah iya, itu. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas. Iya Pak, setuju pada Pak. semua program bantuan sosial. Biar kita nggak selalu bantuan fotokopi Pak. Dan juga subsidi. EKTP buat apa Pak? Betul. Implementasi agenda pro Kesra terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai Kabupaten Bogor. Bogor lagi nih. Dari kemarin lo gua ngebahas yang Bogor. Gokil, kemarin tukang cukur. Buruh harian mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Margarelita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun. Ya, jadi konteksnya ngenalin penerima bantuan ya. Salah satunya yang tadi tuh. Ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan bahwa pembangunan adalah sebuah long march,
suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Pak Jokowi hadir katanya guys. Pak SB ngelukis di Amerika. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Harusnya sih itu ya konteks soal pengupas bawang ya. Cukup 4 menit doang kita mendengarkan sebenarnya. Tapi coba kita lihat sampai full dulu. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40. Oh, sholat Jumat. Oh iya ya, hari Jumat ya, 14 Agustus ya. Azan Jumatan 12.00. Oh no, ini jadi gorengan lagi di media sosial. Sebentar lagi, sebentar. Oh Rumah no. bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Telma Humena dari kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, Ya, masih bantuan sosial. 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dari Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasinya kita lihat kita berbeda. Tapi Lu fokus banget, Bare. Ye, gila lu main-main sama gua.
Gue selalu hikmat coy setiap kali ngeliat orang pidato. Meskipun sudah lama gitu ya, gue tidak hadir dalam acara-acara yang seperti ini. Terakhir wisuda. Abis itu udah. Acara itu gak ada yang tiba-tiba pidato gitu. Satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Oke, jadi begitulah guys kira-kira ya sebagian konteks dari pengupas bawang Susana yang menerima uang atau upah 700.000 per kilogram. Coba gue penasaran sama komentarnya. Gila kalau coba. Oh no, komentarnya udah pada banyak yang kontra. Coba kita lihat di komentarnya DPR RI kayak gimana. Kupas bawang 700.000 per kilogram, mantap tuh. Tolong info lokernya Bang, kabarin ntar ya kalau udah ada yang open locker kupas bawang. Gue juga pengen. Ya well, kalau misalnya lu cek di Twitter dan juga di Threads, banyak yang coba buat ngabarin secara realita ya terkait kupas bawang 700.000 rupiah per kilogram ini. Salah satunya dari akun Twitter Mas B, di mana beliau bilang kalau kupas bawang upahnya per kilo 700.000 general, lalu berapa uang yang akan saya keluarkan untuk membayar upah pekerja tukang kupas bawang? Ini ada 8 ton, bisa kerek saya jual 2 unit canter segarasinya juga masih rugi. Harga bawang di pasar induk saja berapa paling tinggi? Ya, buat lo semua yang kagak tahu, jadi kalau misalkan lu beli bawang di pasar atau di tukang sayur, meskipun lu masih harus ngupas sendiri, itu sebenarnya udah dikupasin juga sama siapa? Sama buruh kupas bawang ini, yang mana sebenarnya secara realita upahnya itu nggak sebesar yang dibilang presiden, bukan 700.000 per kilogram. Dari mana lu tahu Bang Ray? Apakah lu pengupas bawang juga? Bukan. Tapi ada juga yang menginvestigasikan secara langsung dan nanyain berapa upah real dari pengupas bawang. Lu bisa lihat dari berita Kompas ya dengan judul Prabowo sebut upah kupas bawang 700.000 rupiah, apa kata buruh pasar Legi Solo. Atau ditanya juga nih sama Bang Afri lewat thread, kupas bawang merah di Kota Bogor gimana nih Pak Prabowo? Alright, kita bakal baca dulu dari beritanya Kompas. Di paragraf awal harusnya ngejelasin viral ya pidatonya Pak Prabowo yang bilang Bu Susana kerja pengupas bawang 700.000 rupiah per kilogram. Terus kemudian ini rame karena diomongin sama masyarakat di internet. Nah kemudian Kompas itu coba buat nanya langsung sama Ibu Siti Amirah, umur 72 tahun. Salah satu buruh harian pengupas bawang di Pasar Legi, Kota Solo, Jawa Tengah. Di mana Bu Siti mengaku terkejut dengan pidato Prabowo yang menyebut upah pengupas bawang menyentuh 700.000 rupiah per kilogram. Ini sedih sih kalau misalnya pada akhirnya beliau kayak seakan-akan mikirnya lah, jadi di kota lain segitu, di sini kok cuma segini ya, takutnya gitu ya. Cuman untungnya Bu Siti alhamdulillah cuman mengkonfirmasi kalau misalkan itu bukan realitanya. Kagak yang iri kalau misalkan mungkin di kota lain beda gitu ya upahnya. Gokil. Jadi 20 tahun bekerja jadi pengupas bawang ya. Beliau bilang kaget kok bisa begitu, nggak mungkin lah, kira-kira batine untungnya berapa kalau upahnya segitu. Itu keliru, 700.000 per kilogram. Sehari-hari Siti bekerja mengupas bawang di Pasar Legi dengan upah 2.000 hingga 10.000. Besaran upah berbeda-beda tergantung jenis pengupas dan jenis bawang. Untuk bawang putih, pengupasan tahap awal seperti pemisah kulit atau pecah bonggol, para buruh diberi upah 10.000 per sak. Yang karung itu, di mana satu karung itu 20 kg. Sedangkan untuk pengupasan tahap akhir atau sampai bersih yang menghasilkan bawang putih yang sepenuhnya telanjang, bersih dan siap diolah, para buruh mendapat upah 2.000 per kilogram. Upah yang ia dapatkan dalam sehari pun tak menentu dan berdasar pada jumlah berapa karung bawang yang mampu ia kupas. Biasanya bisa kupas 3 karung sehari ya 10.000 kali 3, 30.000 upahnya. Tapi kadang ya 1 karungnya nggak penuh. Paling banter ya 3 karung, nggak pernah lebih. Kuatnya begitu, buset. Jari-jari bener-bener langsung kebayang banget ya seberapa lihainya. Jadi upah mengupas bawang yang menyentuh 700.000 per kilogram membuatnya heran. Itu tidak sesuai dengan yang dibicarakan, tidak sepadan. Nggak tahu angka dari mana. Yang pasti segitu kurang lebih 20 kilogram 10.000. Jadi hitungannya 20 kg itu kotor. Yang nggak masuk akal upahnya 700.000 rupiah.
Ya jadi ada juga nih dalam bentuk video ditanya sama Bang Afri. Bang Afri izin ya coba buat nampilin. Silakan lu cek akunnya Bang Afri di Threads. Jadi beliau sendiri langsung ke TKP nanyain ke buruh pengupas bawang merah terutama, berapa dapat upahnya. Oke, let's go. Pak Prabowo, tuh, nih saya di Wait, what? kota Bogor. Oh jadi Bang Afri ini sensus ekonomi. Oh, pengsensus handal. Pasin bawang Pak Prabowo, ya kan? Nah, tuh lihat Pak, tuh ngupasin bawang tuh, beneran tuh. Oh, Pak ya, ini mau murah banget Pak. Oh lucu banget tadinya. Ikan 600, 5 kilo. Kilo cuma 1.000. Bu, sekilo berapa bu sekilo di sini? Kilo sini 1.200. 1.200. Ya, jadi sekilo 1.200 guys. Jadi emang bukan yang 700.000 per kilogram. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita korelasikan dengan konteks di mana Bu Susanah itu masuk PKH, ya dengan realita gaji segitu harusnya masuk. Tapi kalau misalnya dalam penyebutan awal bilang kalau misalnya beliau itu 700.000 per kilogram, itu justru kagak valid. Kayak gitu guys. Nah ini pidatonya diklarifikasi sama dua pihak. Yang pertama dari Komdigi, yang kedua dari Mensesnek. Nah kita bakal ngelihat klarifikasi pertama dari Pak Prasetyo Hadi ya lewat berita Kompas. Judulnya Mensesnek buka suara soal Presiden Prabowo hadirkan pengupas bawang. Let's go. Itu menyebabkan Dari awal. Kembali lagi soal pidato Pak Prabowo kemarin. balik lagi pidato. Lucu ya reaksinya. Iya. Pidato lagi. Mas, selama ini pidato itu terkesan satu arah, tapi kemarin Pak Prabowo menghadirkan beberapa warga penerima manfaat dari program prioritas Pak Prabowo ini sebenarnya kenapa dan tujuannya seperti apa sih Mas? Kenapa dihadirkan di pidato kenegaraan? Ya tidak lebih dan tidak kurang sebetulnya ini kan apa yang Emang menjadi sebelumnya nggak ada ya? program pemerintah dan program prioritas Bapak Presiden itu kan tentunya kita berharap memberikan manfaat kan begitu. Nah maka kemudian kemarin di dalam pidato kenegaraan kenapa dihadirkan yaitu untuk Memberikan bukti sekali nyata. lagi, membuktikan bahwa apa yang kita kerjakan, program yang kita kerjakan memang betul-betul memberikan dampak yang memang signifikan gitu. Contoh misalnya mengenai pangan begitu kan. Dari program prioritas Bapak Presiden kita mencapai swasembada pangan kan pupuk dibenahi, irigasi diperbaiki. Maka bagi para petani itu menyebabkan Semua yang kiri kalau nengok kanan mirip gue. produktivitas meningkat dari yang awalnya hanya bisa panen 1 kali, sekarang sudah bisa menjadi 2 kali atau bahkan menjadi 3 kali. Secara umum, secara nasional, kemudian itulah yang membuat kita berhasil mencapai target swasembada pangan kita. Maka Bapak Presiden kemarin menyampaikan selain ingin membuktikan bahwa betul-betul itu memiliki dampak, yang paling penting sesungguhnya kemarin substantifnya adalah Bapak Presiden ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran-jajaran di bidang-bidang yang dianggap sudah berhasil itu tadi, termasuk misalnya pangan. Jadi kehadiran penerima manfaat atau petani itu bagian dari Bapak Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani di seluruh Indonesia, karena tanpa para petani memiliki iklim yang baik, benih yang baik, pupuk yang tersedia, murah, air irigasi yang itu tidak akan mungkin tercapai swasembada pangan kita. Jadi konteksnya lebih ke situ ya. Mas, nyambung juga Mas, ini kan soal pengupas bawang itu Mas, ini kan rame ya Mas. Yang disebut kemarin Presiden sempat menyebut pengupas bawang ini gajinya 700.000 per kilo. Nah, ini apakah memang ada kesalahan ataukah memang gajinya segitu? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Nanti kita cek ya kalau. No, itu keterangan yang pengen kita dengar. Kalau detailnya kita cek.
Oke, jadi katanya bakal dicek guys. Anyway, lewat berita Radar Bogor 5 jam yang lalu ada artikel yang dirilis sama Komdigi terkait detail dari pekerjaannya Bu Susanah. Lo bisa cek sendiri ya langsung. Judulnya website Komdigi, Susanah bekerja menjahit kain majun, dapat upah 700 per kilogram. Jadi makin aneh lagi coy. Di dalam Radar Bogor dijelasin dalam artikel berita yang diunggah di website Komdigi, sosok Susanah yang disebutkan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan bukan sebagai pengupas bawang. Susanah yang berasal dari Cilengsi, Kabupaten Bogor itu merupakan penjahit kain majun dan bekerja di dapur makan bergizi gratis. Untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, Susanah mengerjakan berbagai pekerjaan. Pada hari ia menjahit kain majun, yakni kain perca atau potongan sisa bahan yang dimanfaatkan sebagai lap pembersih, tulis artikel di website Komdigi tersebut. Disebutkan dari pekerjaan itu Susanah mendapatkan upah Rp700 untuk setiap kilogram kain yang selesai dijahit. Dalam sehari ia mampu mengerjakan sekitar 20 kilogram. 11.000 ya. Pekerjaan Susanah tidak berhenti pada siang hari. Sekitar pukul 13 atau jam 1 siang ia bergegas menuju dapur program MBG atau SPPG. Men, siapa yang ngabarin presiden kalau beliau kerjanya pengupas bawang? Ini makin ribet lagi coy. Orang-orang jadi malah mempertanyakan, ini berarti, aduh, orang-orang yang datang diundang sama presiden benarkah pekerjaannya, validkah? Kisah Susanah yang disebut Presiden PKA hingga MBG bantu ekonomi keluarganya ada ya harusnya dari Radar Bogor ini. Gokil. Semuanya pleng. Ya, well, jadi begitulah kira-kira full konteks kenapa orang-orang ngomongin pengen jadi pengupas bawang. Untuk menutup video ngopi ini, gue pengen ngabarin berita duka yang datang dari Nusa Tenggara Timur dan juga Labuan Bajo. Tadi pagi baru aja muncul gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda daerah sana. Kabar terbarunya udah ada 38 orang berdasarkan The Spectator Index yang meninggal dunia akibat gempa tersebut. Jadi sebisa mungkin marilah sama-sama kita mendoakan saudara kita di sana. Semoga bisa cepat pulih, semoga nggak ada bencana susulan. Dan buat kalian semua yang punya rezeki lebih, lu bisa berdonasi lewat link manapun, ya relawan manapun yang jelas kredibel. Oke, karena sedikit bantuan dari kalian itu sangat amat berarti juga buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan semoga ini bisa menjadi prioritas utama pemerintah kita agar mereka-mereka yang baru saja mengalami bencana alam bisa cepat pulih juga. Karena sepertinya ironis ya, kalau lagi pesta-pesta gitu karena kemerdekaan, ada juga saudara kita yang masih belum merdeka gara-gara baru aja mengalami bencana alam. Karena kan gak ada yang tahu juga, ya gak sih itu kapan munculnya. Well, kayaknya cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa.